Kondisi Indonesia saat ini terpusat pada pergerakan partai dalam membentuk koalisi. Bila negara kita sudah matang dalam berpolitik, sebenarnya hal ini tidak terlalu memusingkan masyarakat. Kondisi matang berpolitik artinya platform partai sudah dipaku atau dipin atau dibatasi oleh ideologi negara, sehingga sudah terjamin kesamaan platform. Ditambah partai-partai sudah berhasil mencetak banyak kader-kader yang handal. Bila kedua hal ini tercapai, maka masyarakat bisa dengan tenang melakukan aktivitas kesehariannya untuk mencari nafkah. Masyarakat maju yang sudah kuat sistem kepartaiannya sebenarnya tidak terlalu tertarik tentang siapa, partai mana, posisi apa, dan segala yang dikejar dalam kontestasi pemilu. Yang jelas, masyarakat butuh ketenangan dalam menjalani kehidupannya dan bisa tidur nyenyak karena sudah ada yang menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Masyarakat modern sebenarnya juga paham tentang adanya intrik-intrik bisnis yang pasti akan selalu terjadi di setiap pemerintahan. Intrik bisnis artinya adalah bagaimana menggolkan bidang usahanya yang berawal dari pengusungan calon eksekutif yang diawali dengan pemilu, bahkan sampai ke pembuatan payung hukum yang melindungi. Ini adalah hal yang baik sebenarnya, sepanjang dibatasi koridor bisnis sebagai pelaksana sebuah proyek pemerintahan yang sedemikian banyak sebenarnya. Ini bisa dianggap sebagai investasi dalam negeri. Ditambah, urusan bisnis ini harus selaras dengan visi dan misi keberlanjutan pembangunan di dalam sebuah negara. Jadi, pembangunan dapat juga diserahkan kepada rakyat atau kelompok bisnis. Tentunya di dalam sebuah koridor kontrak bisnis yang tidak boleh merongrong kewibawaan negara dan merugikan rakyat. Sayangnya, rakyat Indonesia rasanya masih jauh dari memperoleh ketenangan ini. Justru yang terjadi, rakyat dipaksa untuk turut memikirkan sepak terjang para jago kungfu di partai-partai. Yang paling parah, rakyat dipaksa untuk turut mempertahankan, sekali lagi saya ulang, mempertahankan ideologi negara dari para pemain kungfu ini. Jadi, bukan hanya sekedar memikirkannya lagi. Rakyat banyak yang mengeluh, kok banyak banget manusia yang geragas, sedemikian jumawa ingin mengganti ideologi. Gayanya sangat kencang dan arogan. Kok berani betul ya? Rasanya ada yang keliru memahami di kalangan pejabat yang berwenang antara mengenai kebebasan berpendapat atau tidak berani mengambil keputusan. Bila sebuah pendapat atau opini masih di atas kertas dan masih dalam batas kajian akademik, itu sangat sah. Tetapi bila sudah disampaikan ke publik dan berkoar-koar di mana-mana, itu sudah termasuk kategori agitasi, penghasutan, dan bagian dari makar. Jangan salahkan masyarakat bila dalam kacamata mereka ini dianggap sebuah pembiaran. Artinya,
pejabat yang berwenang memang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Rakyat sangat sulit menelan pil yang pahit ini, karena rongrongan bukan dari luar, malah justru dari dalam negeri sendiri. Memang sangat pahit. Menjelang 2024, kembali masyarakat Indonesia ketiban sial. Alih-alih pesta rakyat menyambut pemilu, yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, yaitu kemungkinan munculnya politik yang memungkinkan Indonesia berubah total. Ya, kalau perubahannya ke arah positif, amat sangat baik. Tetapi kalau perubahan mengarah kepada kehancuran kebinekaan, rasanya itu hasil dari sebuah jurus yang sangat keliru. Jurus-jurus yang keliru banyak dimunculkan partai yang hanya sekedar mendongkrak perolehan kursinya, termasuk mencomot sana dan sini capres yang sebenarnya mereka tahu akan bisa menimbulkan masalah besar. Untuk sekarang ini, saya sangat menyayangkan beberapa partai yang tidak mampu beranjak semakin dewasa, hanya umurnya yang bertambah. Ini juga sangat terlihat dari kualitas kader partai. Sepak terjang anggota partai sudah merupakan gambaran bagaimana berjalannya pendidikan kader pada suatu partai. Yang paling unik, terlalu banyak orang di negara ini yang mengklaim bahwa dirinya mampu menjadi presiden. Rasanya di negara kita ini budaya malu semakin menipis karena tidak mampu menakar diri. Setahun yang lalu, saya juga sudah membahas hal ini. Tetapi kenyataan yang terjadi saat ini, sebaran partai harus dipersempit atau lebih dikerucutkan. Pada waktu itu, walau saya galau, tetap saya masih berharap banyak terhadap Nasdem. Karena saya tahu ada jurus mabuk yang dikembangkan. Ternyata saya harus kecewa melihat kenyataan Nasdem sekarang. Yang saya lihat, pendalaman ilmu itu rasanya keliru. Akibatnya jadi mabuk beneran, bukan mabuk seperti Jackie Chan di Drunken Master. Saya sangat kecewa sebenarnya, karena Nasdem termasuk partai favorit saya. Semua terbuka akhirnya. Muncullah antitesa Jokowi ke permukaan. Safari politik capres tidak lepas dari keberadaan pejabat partai. Tentunya pejabat tersebut bukan sekedar penonton. Yang ada di pikiran orang banyak, apakah tahapan kampanye pemilu sudah dimulai? Bisakah dikatakan partai tersebut curi start? Dengan situasi seperti itu, saya yakin partai sudah menyiapkan 1001 jawaban. Saya hanya berharap dari sedikit sisa rasa hormat dari kalangan nasionalis agar konsekuen, secepat mungkin menarik kader partai dari kabinet. Walau orang tahu ada satu kader partai yang bagus di kabinet. Kader baru yang bagus, yang sebenarnya hasil didikan Golkar. Saya tidak tahu juga apakah selanjutnya akan dilakukan PAW di parlemen dengan mengganti anggota dewan yang tidak sehaluan. Walau sebenarnya di mata saya, partai tidak pantas kalau melakukan hal itu. Dikarenakan anggota dewan yang dipilih rakyat itu berdasarkan keadaan partai pada saat pemilu sebelumnya.
Perubahan arah politik partai di tengah jalan sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan kader yang ada di dewan. Tetapi semua kembali ke hak penuh ketua partai. Memanglah gerakan perubahan itu tidak selalu baik hasilnya. Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Rasanya dihentak gelombang seperti apapun dia tidak gamang lagi. Sekalipun nanti Jokowi merasa lelah dan dia ingin berhenti dari hingar-bingar bangsa kita yang tegar tengkuk ini. Ya, mari kita tanggung jawabi bersama sepeninggal Jokowi. Kita memperlihatkan bahwa kita bukan bangsa pecundang. Karena mundurnya Jokowi inilah yang diminta orang-orang di sekitar robot antitesa. Saya hanya menyayangkan kerusakan yang mungkin akan terjadi. Tetapi saya percaya kerusakan itu tidak akan lama karena masih ada TNI Polri yang bisa jadi akan mengambil alih mungkin hanya 1-2 tahun sampai pelaksanaan pemilu berikutnya. Mendagri, Menlu, dan Menhan rasanya tidak akan banyak berarti pada situasi seperti ini. TNI Polri lah yang lebih tepat dan taktis. Itu pun dengan catatan TNI Polri tidak ikut bermain. Bila TNI Polri ikut bermain, selesai sudah republik ini. Tetapi saya memiliki keyakinan penuh pada TNI Polri sebagai benteng terakhir di dalam permainan politik kalangan sipil yang nakal dan cenderung tidak tahu diri. Termasuk segelintir kalangan sipil yang suka membentak ketika uji kepatutan calon dan ketika RDP, rapat dengar pendapat. Rasanya sangat jauh dari sifat mewakili rakyat yang bertata krama. Sangat tampak TNI Polri lebih disiplin, lebih bijak, dan memiliki kesantunan. Jadi, memang hanya kalangan sipil yang pengen memperlihatkan sikap petentang-petenteng. Berawal dari bermain korek api, karena sebuah keserakahan, seluruh negara terbakar. Apa yang didapat di sisi kalangan pembuat onar? Tidak ada, hanya pepesan kosong. Nak apa? Kita akan mengalami kemunduran ke-55 tahun yang silam. Bukan hanya eksekutif dan legislatif bentuk representasi rakyat. TNI dan Polri juga bentuk dari kebinekaan rakyat. Secara pribadi, saya tidak was-was bila TNI dan Polri memegang kendali untuk sementara sampai aparat sipil sadar diri kembali. Jadi, semua elemen harus menahan diri. Kembalilah mengkalibrasi otak ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apakah saya berpikiran terlalu jauh? Tidak. Sekali lagi, saya tidak memandang secara teori konspirasi. Semua hanya karena bibit yang muncul bersamaan, tetapi tidak didirijeni dengan baik. Diperparah pembiaran yang terlalu menyolok di depan mata. Ini memperlihatkan kalangan sipil yang terlalu genit bermain dan melakukan wait and see. Yang pasti, semua orang yang berpikiran sehat tidak menginginkan itu terjadi. Harus berupaya mencari capres dan cawapres yang kuat untuk menghadapi antitesa Jokowi. Sekarang ini tidak cukup bila hanya capres yang kuat. Seorang Jokowi sangat kuat secara personal.
Antitesa juga memiliki kekuatan yang sama, walau bukan personal, tetapi backupnya yang luar biasa. Memang sekali waktu mungkin bangsa kita perlu belajar kembali dari kepahitan sebagai akibat malas belajar. Sebuah partai yang baik akan mencirikan situasi negara di mana partai tersebut berada. Harus berangkat dari sendi yang menopang berdirinya masyarakat tersebut. Jadi, bukan dari dunia lain. Indonesia adalah bineka, dan ciri ini juga harus tampak di setiap partai. Dengan demikian, apabila ada partai yang mengatakan mendukung kebinekaan, sementara uniform partai adalah tunggal, rasanya ada yang kurang pas. Hanya menjadi sebuah slogan yang dipaksakan. Tinggal Golkar dengan KIB-nya yang masih bisa diharapkan beserta Gerindra. Kalau PDIP mungkin tidak perlu lagi dibahas mengenai kesiapan dan merah putihnya. Tokoh-tokoh militan sangat banyak di partai ini. Ditambah keberadaan Jokowi dan Mega di partai ini merupakan kekuatan yang sulit untuk ditembus. Yang diperlukan dari PDIP adalah sifat mengemong atau berlaku bijak untuk mendamaikan semua pihak. Agar bisa mengemong, PDIP harus belajar untuk mau mendengar dan selanjutnya memberi solusi yang sebisa mungkin menyenangkan semua pihak. Bila perlu, PDIP harus sampai ke level mengambil alih tanggung jawab kesalahan pihak lain demi tercapai kedamaian. Inilah karakter seorang kakak dalam membina adik-adiknya. Penderitaan hidup kepartaian sejak dahulu akan memampukan PDIP mengemban tanggung jawab itu. Itulah yang akan membuat rakyat semakin mencintai PDIP. Dari semua partai tersisa di luar PDIP, hanya Golkarlah yang memiliki mesin partai yang paling solid dan paling lengkap dalam artian mekanisme sebuah kendaraan. Yang paling mengejutkan dari Golkar dalam kediamannya selama ini, partai ini mampu mengkonsolidasi diri dengan sangat baik. Memang, partai warisan Orde Baru, yaitu P3, Golkar, dan PDIP lah yang mampu mengimplementasikan arti sebuah restorasi. Tanpa dikumandangkan juga, ketiga partai ini sudah melakukannya. Ketiganya berkembang menuju partai yang dewasa, dengan elegan meninggalkan masa lalu dengan cara masing-masing. Walau harus diakui, P3 sedikit stagnan. Perlu lebih terbuka di kemudian hari. Konsolidasi pada Golkar tampak semakin matang. Dan ini terlihat dari kehadiran para tokoh sepuh di HUT 58 Golkar. Kemanjaan partai kesayangan cendana ini lenyap. Mereka cukup memberi satu tokoh Golkar, yaitu Opung LBP, untuk membantu Jokowi menghadapi hiruk-pikuk permasalahan di negeri ini. Opung LBP bekerja dengan luar biasa dan sangat berhasil menjadi bintang iklan Golkar. Sementara konsolidasi internal dilakukan Airlangga dengan sangat baik.
Rasionalitas Airlangga bergerak cepat, seperti para engineer pendahulunya. Memang unik Golkar ini. Jajaran puncaknya banyak diisi kalangan engineer yang masuk ke kancah politik. Memanglah, selain PDIP, hanya Golkar yang memiliki after sales service di mana-mana yang lebih lengkap dari partai lain. Bahkan bisa jadi Golkar yang terbanyak bila merefer ke masa lalu. Bengkel berotoritas selengkap ini memang tidak dimiliki oleh PAN dan P3. Keberadaan KIB dengan PAN dan P3 di dalamnya memang sangat baik. Ini hanya bisa terjadi setelah PAN mampu memisahkan diri dari Amin Rais. Partai yang menarik untuk juga diamati adalah PKB. Langkah Muhaimin yang terlalu lincah terkadang membuat anggotanya di PKB agak kewalahan. Langkah yang dalam tanda kutip sedikit liar, tetapi saya sangat yakin para kiai sepuh NU mampu menahan langkah seorang Muhaimin. Kekuatan para kiai sepuh NU tidak perlu diragukan dan menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan bila ada orang-orang yang ingin bermain api terhadap nasionalisme Indonesia. Dan upaya bermain api ini saya sangat yakin akan ditiupkan juga ke NU. Ini akan terjadi ketika capres antitesa dipadukan dengan cawapres yang berbasis NU. Ditambah tiupan angin, maka api ini akan mulai membakar. Semua tempat yang dilalui antitesa, maka bekasnya akan tampak berupa puing berserakan. Bila NU sudah terbakar, maka separuh kekuatan Indonesia akan lumpuh. Gerindra juga adalah partai besar dalam hal perolehan kursi. Walau saya agak ragu apakah Gerindra memang memiliki kekuatan sampai akar rumput. Mengapa saya mengatakan hal ini? Ini tampak dari elektabilitas Gerindra hanya berupa cermin dari seorang Prabowo. Naik turunnya Gerindra sebagai partai seiring juga dengan elektabilitas Prabowo. Ini bukan gambaran partai yang ideal. Sebuah partai yang ideal, kedua hal itu harus terpisah sehingga terlihat eksistensi sebuah partai. Memang, bila seluruh kader Gerindra ditanya siapakah capres yang akan diusulkan Gerindra, saya sangat yakin sampai tukang sapu, tukang masak di kantor Gerindra akan mengatakan nama yang sama, Prabowo Subianto. Karena tidak akan mungkin bisa muncul nama lain selain Prabowo. Mungkin lebih tepat saya katakan, tidak akan ada yang berani memunculkan nama selain nama Prabowo. Sebenarnya, ini tidak menunjukkan sebuah kesulitan. Lebih tepat dikatakan, memang tidak ada lagi orang yang berani muncul di Gerindra. Situasi yang mirip di zaman Orde Baru. Prabowo sentris, inilah yang saya maksud. Sehingga tahun lalu saya mengatakan Gerindra telah gagal. Bertambah 1 tahun sekarang juga ternyata sama. Ini artinya bila Prabowo tidak ada, Gerindra juga sudah selesai. Jadi, ucapan saya 1 tahun yang lalu memang tetap terlihat sampai saat ini. Sangat disayangkan. Walau bagaimanapun, sebenarnya Gerindra adalah aset bangsa untuk jangka panjang.
bukan untuk seumur Prabowo memakainya sebagai kendaraan nyapresnya. Padahal Prabowo sudah tua. Bila kampanye capres dimulai lagi, maka narasi-narasi lama kembali akan muncul. Bila beliau tidak kuat, maka akan stroke. Sangat berbahaya. Politik sangat keras, serba salah dengan Prabowo. Jangan memaksa Prabowo untuk nyalon. Tidak adanya calon selain Prabowo adalah kegagalan Gerindra, sekaligus memperlihatkan kegagalan kadernya juga untuk menunjukkan eksistensi sebuah partai. Saya respect kepada Prabowo. Memang dia seorang pribadi yang unik. Sekalipun saya tidak bisa menebak arah dia mau kemana. Tetapi, satu hal yang saya harap dari para tokoh tua, agar mau memberi kesempatan bagi kalangan muda dengan legowo. Sebisa mungkin, mereka meninggalkan legasi di sisa umurnya, yaitu nama yang harum dari dirinya sendiri demi bangsa dan negara. Legasi itu tidak harus menjadi seseorang, tetapi bisa juga dengan cara menjadikan seseorang. Salam, majulah Indonesia.